Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Siswanto, dosen dari program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Video ini bertujuan untuk menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah pokok yang akan saya ajarkan, mata kuliah Teknik Pengendalian Kualitas, yang dikemas secara delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah ini bersifat wajib dengan bobot 3 SKS dan akan ditempuh mahasiswa teknik industri pada semester 4. Deskripsi mata kuliah Teknik Pengendalian Kualitas dalam mata kuliah ini bertujuan untuk memastikan dan mempertahankan kualitas suatu produk, jasa, atau proses sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melibatkan berbagai tindakan seperti verifikasi, inspeksi, dan tindakan korektif untuk menjaga kualitas tetap pada tingkat yang diinginkan. Pengendalian kualitas adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari perencanaan hingga pengiriman produk jasa. Dalam mata kuliah ini, subjek yang dibahas mencakup: pertama, mengidentifikasi faktor penentu kualitas suatu produk atau jasa dan cara pengendalian kualitas produk atau jasa. Kedua, mengidentifikasi pengendalian kualitas quality control bagi perusahaan dan pengembangan penggunaan control chart dalam pengendalian kualitas. Tiga, mengidentifikasi dan mengevaluasi alat pengendalian kualitas yang berperan penting dalam berperan sistem manajemen mutu pada dunia industri, serta menganalisis penyebab tinggi rendahnya kapabilitas proses. Keempat, Standar Sanitation Operating Procedure atau SSOP dan Good Manufacturing Practice GMP. Hazard Analysis Critical Control Point HACCP. Kelima, mengevaluasi Quality Function Development QFD, efektivitas total quality management, ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, Kaizen, Six Sigma, dan Taguchi pada suatu organisasi. Keenam, memahami konsep peningkatan kualitas secara berkelanjutan, PDCA. Ketujuh, mampu menggunakan perangkat LEARN untuk menganalisis sistem manajemen kualitas berkelanjutan. Perkuliahan ini dirancang menggunakan project based learning. Metode yang digunakan adalah ceramah, demonstrasi, diskusi, dan penugasan proyek individu maupun kelompok. Pencapaian kompetensi mahasiswa diketahui dengan penilaian dengan bentuk tes dan non-tes. Penilaian tes berupa penilaian ujian tengah semester dan penilaian ujian akhir semester. Sedangkan penilaian non-tes berupa akumulasi portofolio dan penugasan final project. Adapun referensi utama yang saya gunakan, yang pertama, Total Quality Control Learn Six Sigma, merupakan karya Chiarini. Kedua, Applied Statistics on Probability for Engineer, merupakan karya Montgomery, Douglas C. dan George Scher. Ketiga, Sistem Manajemen Mutu Industri, merupakan karya Muhandri T. dan Darwin K. 2012. Adapun referensi pendukung yang saya gunakan, yang pertama adalah Analysis of Quality Improvement of the Well Motor Vehicle Service Using Quality Function Development Method at Rizky Jaya Motor Workshop Makassar, merupakan karya penelitian Siswanto. Yang kedua,
Optimizing of making liquid smoke from coconut shell as organic disinfectant using Taguchi method merupakan karya Siswanto. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 7. Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor penentu kualitas suatu produk dan cara pengendalian kualitas produk. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi pengendalian kualitas bagi perusahaan dan mengembangkan penggunaan control chart dalam kualitas. Ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi menggunakan alat pengendalian kualitas yang berperan penting dalam penerapan sistem manajemen mutu pada dunia industri serta menganalisis penyebab tinggi rendahnya kapabilitas proses. Keempat, mahasiswa mampu memahami standar sanitation operating procedure (SSOP) dan good manufacturing practice (GMP), hazard analysis critical control point (HACCP). Kelima, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi quality function development (QFD), efektivitas total quality management ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, Kaizen, Six Sigma, dan Taguchi pada suatu organisasi. Keenam, mahasiswa mampu menggunakan dan mengembangkan konsep peningkatan kualitas secara berkelanjutan (PDCA). Yang ketujuh, mahasiswa mampu menggunakan dan mengembangkan perangkat LEARN untuk analisis sistem manajemen kualitas berkelanjutan. Sistem penilaian dibagi 3 aspek. Yang pertama, pengetahuan, keterampilan, sikap. Evaluasi. Yang pertama adalah partisipasi, kedisiplinan, ketepatan waktu, menyelesaikan tugas, keterlibatan, aktif mengikuti diskusi, unjuk kerja. Yang kedua, evaluasi hasil proyek. Merupakan evaluasi keterampilan menggunakan portofolio. Yang ketiga, evaluasi tes pengetahuan, yaitu pada saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut video pembelajaran kelas saya, teknik pengendalian kualitas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah, masih semangat ya. Tadi sudah masuk materi yang jadi pertama ya. Bahasa Inggris. Sekarang kita akan lanjut ya materi tentang IPM. Siapa yang tidak hadir di sini? Yang tidak hadir itu Alfian sama Andi. Oh, Alfian dan Andi. Oke. Baik, kita masuk di materi GMP. Sebelum masuk ke materi GMP, saya akan mengulas pertemuan yang kemarin. Kemarin tentang apa kita belajar? Apa? 7 alat pengendali kualitas. Oke. Bisa sebutkan apa saja 7 alat pengendali kualitas? 7 alat pengendalian kualitas atau 7 quality control tools. Yang pertama itu check sheet atau lembar periksa, yang kedua histogram, yang ketiga Pareto chart atau diagram Pareto, yang keempat cause and effect diagram atau visual diagram atau Ishikawa diagram atau diagram sebab akibat, yang kelima scatter diagram atau diagram pancar, yang keenam control chart, yang ketujuh stratifikasi. Oke, terima kasih Bibi. Oke, ada yang tahu lagi apa fungsi dari fishbone? Fungsinya yaitu bagaimana cara mengidentifikasi penyebab masalah, menganalisis masalah, pengambilan keputusan, dan peningkatan kualitas. Oke, makasih. Ya, Pak. Jadi kita langsung masuk ya ke materi GMP ya. Jadi indikator capaian pembelajaran kita yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami apa itu Manufacturing praktis ya. praktis. Atau singkat dengan GMP. Yang kedua adalah mahasiswa mengetahui poin-poin
apa saja yang termasuk ruang lingkup GMP. Yang ketiga, mahasiswa mengidentifikasi bentuk-bentuk implementasi GMP dalam industri pertanian. Apa itu GMP? GMP itu merupakan singkatan dari Good Manufacturing Practice. Jadi sebuah pedoman cara memproduksi pangan yang baik dengan tujuan agar produsen menghasilkan produk yang bermutu sesuai tuntutan konsumen. Yang berarti produk terjamin mutunya aman dikonsumsi. Jadi ini garis besar adalah pedoman cara memproduksi pangan yang baik, terjamin mutunya, aman dikonsumsi. Ya. Jadi sebelum saya lanjut ke materi ini, saya mau bertanya, kalian pernah nggak membeli produk-produk pangan? Semua pernah ya? Ya. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya dicek ke logo halalnya dulu pertama. Ya, logo halal. Ya. Apalagi? Atau BPO yang Enak. Ya. Expirednya. Expire. Terus Warna ini ya. apa? Kualitas. Kualitas. dari rasa mungkin. Kualitas rasa. Ya. Apalagi? Itu ada lagi? Ya. Ya, itu semua benar ya. Jadi butuh namanya pertimbangan. Di situ dikatakan akan terjamin mutunya, aman dikonsumsi kan seperti itu ya. Kalau kita berbicara tentang produk halal atau semua yang ada namanya izin impor, Samaan komposisinya. sama komposisi gitu ya. Sama ya, nanti kan kita menerapkan namanya good manufacturing practice. Itu persyaratan standar ya. Nanti ada turunannya itu dari GMP, kemudian masuk tingkatan lagi ke HACCP, kemudian ISO 2000 ya. Berbicara tentang pangan ya. Jadi good manufacturing practice ya, tentu tidak terlepas dari bentuk produk pangan kira-kira. Jadi pangan dan definisinya adalah produk yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi gitu ya. Baik itu energi ya, apalagi gitu ya. Kemudian mineral, protein, serat gitu ya. Jadi pemenuhan ataupun prasyarat untuk pangan yang dikonsumsi yang pertama adalah harus mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Yang tadi sudah sebutkan apa itu mineral, energi ya gitu ya. Itu syaratnya. Yang kedua adalah harus higienis, harus bersih tanpa kontaminasi mikroba. Ya. Kemudian tidak mengandung bahan racun, tidak berfungsi sebagai vektor penyakit. Jadi di sini perannya GMP ya. Sebuah pedoman bagaimana supaya produk itu tidak terkontaminasi ke racun dan atau vektor penyakit. Yang terakhir adalah keempat, memenuhi persyaratan halal. Nah, sekarang banyak kan UMKM yang harus mereka mengurus sertifikat halal ya. Ini sudah banyak yang dilakukan sekarang. Bukan halal tadi ya. Ya, kemudian kita berbicara tentang namanya GMP ya, BRP, CPPOB, ISO. Ya. Apa sih perbedaannya? Sebenarnya ini kan semua sama ya. Untuk prinsipnya adalah sama prinsipnya tentang mutu pangan. Ya. Tetapi untuk ruang lingkupnya berbeda. Ruang lingkup itu checklistnya ya. Kalau untuk CPPOB ini menggunakan 65 standar, ya, 65 standar. Kemudian kalau untuk GMP, ya, itu pun diambil dari GMP dan ISO, gitu ya. Dari CPPOB ini yang dikeluarkan Badan POM, ya, yang diambil dari GMP dengan ISO 22000 ya, D1. Kemudian apa bedanya dengan GMP dengan ISO? ISO itu semuanya sama, prinsipnya sama untuk pedoman untuk mutu pangan.
tetapi ruang lingkupnya juga berbeda. Dia kalau untuk GMP menggunakan 10 checklist, ya. Kemudian kalau untuk ISO itu menggunakan 15 checklist. Oke, sekarang kita bicara namanya safety food management system, ya. Di sini tadi saya bilang katakan GMP, ya, SOP itu merupakan persyaratan standar. Makin ke atas makin makin tinggi pemenuhan persyaratan itu, ya. Kalau untuk di sini kan GMP ini biasa menggunakan namanya di ISO 2001, ya. Dia menggunakan namanya food, ya, retail, ya, feed dengan packagingnya dari pengemasan itu harus namanya ada persyaratan gitu tentang makanan, tentang retail, ya, gitu, ya. Ataupun yang pengecer, ya. Kemudian dengan produk makanannya kena, gitu, ya, feed, gitu, ya. Dan terakhir adalah bagian packaging, bagian kemasan. Itu adalah namanya persyaratan standarnya yang menggunakan, ya. Yang kedua, tadi kan dikatakan di sini adalah program persyaratan standar dari GMP, kemudian masuk ke atas lagi di atas, gitu, ya, namanya HACCP. HACCP ini lebih dikenal analisis risiko. Analisis risiko, apa yang menimbulkan sebuah risiko. Jadi ada sebuah divisi yang terlibat di situ, bagian quality control, bagian packagingnya, kemudian bagian langsung processing, gitu, ya. Bagian langsung bersentuhan dengan produk, gitu. Kalau untuk kemudian yang paling atas sekali, semua melibatkan namanya manajemen mutu, ya. Dari semua divisi, jadi semua divisi, bukan cuma bagian packagingnya ataupun quality control, tetapi semua manajemen itu melibatkan semuanya. Sampai HRD-nya juga menerapkan namanya manajemen mutu, ya. Ini namanya sertifikat yang harus dipenuhi, ya. Terus sertifikat kalau ini sertifikat internasional ISO 2000, ya, 2018. Oke, berbicara tentang manufaktur pangan, ya, tentunya pernah kita dengar yang namanya input, proses, dan output, gitu, ya. Jadi pertama ada namanya perencanaan bagaimana bahan baku yang kita penuhi untuk proses produksi, gitu, ya. Kita akan lihat bahan bakunya sebelum diolah, gitu, ya. Jadi ketika bahan bakunya jelek ataupun mengandung bakteri, tentunya outputnya akan jelek juga produknya, tidak layak konsumsi, gitu, kan? Jadi pertimbangannya pertama adalah perencanaan. Di sini saya ambil 3 contoh dari pertanian, perikanan, dan peternakan. Biasa kan kadang-kala kalau untuk pertanian itu kan mengandung biasa pakaian, ya, racun, gitu, ya, pestisida biasanya, masih ada bahan-bahan kimia di situ, ya, yang mengendap di situ. Kemudian perikanan, ikan, ada pakai bahan pengawet, ya. Bahan pengawet kalau di sini masih pakai es, ya. Biasa pakai deterjen, itu bahaya, gitu, ya. Ada yang pakai deterjen gitu biasa supaya awet, gitu, ya. Itu kita kan lihat sebelum kita proses. Kemudian peternakan, ya, sapi ada namanya hormon, dia suntik hormon. Biasa kan ayam potong biasanya, gitu, ya. Ayam potong itu kadang-kala biasa kalau kita panen, kalau ayam kampung berapa bulan dia panen? Pokoknya kalau untuk ayam potong itu lebih cepat, kan? Lebih cepat, ya. Itu biasa kan ada hormon itu biasanya disuntik supaya dia besar. iya, gitu, ya. Jadi memaksa bagian besar supaya cepat aja, gitu. Itu kadang-kala faktor itu pengaruh, ya. Kemudian pada saat proses, ya, pada proses prosesi, otomatis kita ada namanya alat yang digunakan untuk proses. Biasa ada namanya serpihan logam berkarat, gitu, ya. Nah, itu biasa kena makanan, gitu, ya. Itu harus dilihat, gitu, ya. Kemudian apa lagi? Bahan pengawet, ya, yang mungkin kalian konsumsi mungkin apa? Wofit apa itu kan, itu ada bahan pengawet.
tetapi masih banyak ada namanya batas toleransi yang dikonsumsi oleh manusia, gitu ya. Bagian prosesi. Kemudian pada saat proses di sini ada kontaminasi mungkin manusia dengan produknya langsung. Itu biasa kan dia tahu dia nggak pernah mencuci tangan apa kan dia. Ya, Begitu kan biasa mengandung juga ya mikroba, gitu kan. Atau juga tadi ini apa namanya kemasannya begitu tadi kan. Kemasannya juga biasa kalau ada namanya sanitizer juga kan begitu kan biasa berpengaruh juga di situ. Bagian packaging tadi ya, gitu ya. Kalau kita lihat kan botol kan kalau kena panas itu biasa menguap ya, gitu ya. Nah, itu biasa kan langsung terkontaminasi di produknya begitu ya. Atau bisa di air begitu kan. Kemudian bagian retailer. Apa yang kita pakai dari retailer? Biasanya ada namanya informasi di sini kan. Karena ada informasi tadi simpan di tempat dingin jadi gitu ya. Nah itu harus kita perhatikan juga. Jangan nanti terkontaminasi tadi biasa bilang tadi air kan kalau nggak disimpan dingin dia memulai plastiknya akan berpengaruh dengan air tadi itu. Jadi diperhatikan apa yang di sini ya. Jadi harus disimpan di tempat dingin gitu ya. Oke, sampai di customer gitu ya. Kalian pernah nggak membeli produk itu biasanya campur-campur? Kalau di minimarket ke bawah gitu. Pernah ya? Ya, semua produknya itu sabun, apalagi biasa kan? Yang makanan, apa semua. Kalian campur pernah nggak gitu? Ya. Kira-kira biasa makanan itu bau apa biasa? Bau sabun ya. Gitu ya. Itu juga diperhatikan ya. Gitu. Biasa terkontaminasi di situ. Jadi sampai dengan customer di situ supaya aman itu. Oke, saya lanjut lagi. Tadi GMP merupakan pedoman menjelaskan bagaimana memproduksi makanan agar aman, bermutu dan layak dikonsumsi. Kemudian atas lagi kita menggunakan namanya ACCP, ya tadi. Nah, kemudian terakhir standar dari GMP ini adalah izinnya dari BPOM ya, BPOM. Jadi ada namanya CPMB, CPMB, CPKB, CPOB. Itu apa? Cara produksi obat yang baik. Kemudian cara produksi makanan yang baik, cara produksi kosmetik yang baik, kemudian cara produksi obat tradisional yang baik. Jadi semua ini yang dikeluarkan oleh Badan POM. Kalian mau apa? Membuat namanya produk apa? Untuk apa nanti silakan. Kalian bisa mendaftar di Badan POM, gitu ya. Yang mengatur semuanya, gitu ya. Bagaimana cara memproduksi, gitu ya. Oke, tadi kita sudah singgung namanya ISO ya. Kalau kita lihat ISO di sini ada namanya ISO TS 22002 D1. Itu mengatur tentang manufaktur pangan ya. Kemudian ISO TS 22002 mengatur tentang catering. Kemudian TS 20000 mengatur tentang pertanian. Kemudian TS 2002 D4 mengatur tentang manufaktur kemasan pangan. TS 2002 D5 mengatur tentang transportasi dan penyimpanan. Kemudian TS 2002 D6 ya, mengatur tentang produksi pakan ternak dan hewan. Itu seputaran ISO ya, yang diterapkan internasional. Ya, kalau GMP ya, kita akan masuk di apa namanya implementasi GMP-nya, ya, implementasi GMP. Yang pertama adalah konstruksi dan tata letak bangunan harus jelas, ya. Bangunan harus didesain, dibangun dan dirawat.
dalam proses yang dilakukan ya, dengan bahan yang kokoh tidak mudah rusak. Kemudian batas bangunan teridentifikasi dengan jelas. Di mana bangunan yang jangan kita membuat bangunan dekat tempat sampah apa gitu ya. Itu bisa nanti terkontaminasi ya. Kemudian jalan dan area parkir bebas dari genangan air. Pemicu dari tadi apa nyamuk biasanya gitu genangan air titik nyamuk gitu ya. Kemudian tidak adanya vegetasi. Biasanya kan ada namanya lumut di situ ya. Kalau genangan air bisa ada lumut-lumutnya di situ ya. Itu mengundang mikroba gitu ya. Yang kedua, kemudian adalah penanganan limbahnya. Ya. Limbah produk wajib teridentifikasi, ya. Dikumpulkan, dimusnahkan, ya. Kemudian mencegah kontaminasi produk atau area produksi. Kemudian tempat limbah wajib teridentifikasi, jelas di tempat area yang sudah disediakan atau ditutup setiap tidak digunakan dengan fungsi. Misalkan kalian membuang sampah sembarangan kan, makanan apa semua kan biasanya kan ada lalat di situ masuk kan gitu ya. Itu harus memang kita identifikasi jenis apa kan gitu ya. Kita harus identifikasi, kita pisahkan. Kemudian kita tutup supaya tidak terkontaminasi pada saat proses produksi gitu kan begitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Yang ketiga, kesesuaian pembersihan dan perawatan peralatan. Jadi setiap peralatan itu harus dibersihkan, gitu ya. Ya, Sanitasinya, gitu ya. Kemudian jangan supaya yang perkara tadi tidak dibersihkan, gitu ya. Kemudian peralatan yang didesain untuk meminimalisir kontak antara tangan operator dengan produknya. Peralatan yang kontak dengan produk harus terbuat dari anti korosif, tidak berkarat, ya. Kemudian dalam pelumas ya harus wajib standar foodnya, food grade. Oke, berikutnya manajemen pembelian bahannya, ya. Manajemen pembelian bahan. Pembelian bahan baku yang berdampak ya, keamanan harus terkontrol. Seleksi manajemen supplier yang dilakukan. Apa melalui online ya? Apakah ada namanya sertifikat ya? Sertifikat ketiga tentang manajemen keamanan pangan ya? Yang tadi saya katakan yang namanya ISO yang pakai izin tadi kan gitu ya. Lebih bagus menggunakan itu gitu ya. Kemudian persyaratan kedatangan bahan baku dan bahan kemas ya. Kondisi kendaraan ya. Material ya. Cek kesesuaian dengan jiwa. Ya, kemudian pencegahan kontaminasi silang. Nah, biasa kalau kita taruh bahan-bahan baru yang tadi ya, sembarangan akan terkontaminasi tadi ya. Kalau tadi saya bilang belanja tadi itu sabun, ya dengan makanan akan terkontaminasi di situ ya. Jadi harus dipisahkan produk-produk apa. Kemudian pembersihan sanitasi, ya. Ini harus sering dilakukan ya, gitu ya. Dan alat sanitasinya program screening dan sanitasi gitu ya. Dan berikutnya adalah pengendalian hama. Ini harus wajib dilakukan, apakah nanti seminggu sekali, sebulan sekali ya, itu harus pengendalian karena takutnya nanti ada hama-hama di situ kan, kayak macam kecoa apa semua kan, gitu. Harus dikendalikan supaya nanti tidak terkontaminasi di reproduksi kan, yang ada memprosesi di situ. Ya, itu harus dilakukan, apakah nanti dijadwalkan kan, gitu. Ya, kemudian ini termasuk dengan personel karyawannya. Jadi kantinnya ya, harus bersih ya, pakaian kerja juga pegawai harus bersih karena langsung berhubungan dengan produk langsung kan gitu ya. Kemudian kesehatan juga diperhatikan ya, perilaku karyawan. Biasa yang merokok juga kan gitu ya, dipisah ya, dipisah mungkin ada namanya smoking room, habis merokok harus cuci tangan apa semua ya begitu ya. Pada saat nanti menyentuh produk di sini kan.
sekarang recall ini dengan withdrawal gitu ya. Ini sama-sama penarikan. Kalian pernah nggak lihat biasa produk itu diumumkan di media gitu, biasa? Kita juga harus melakukan SOP yang Ya. Ini biasa ada namanya bahaya. Ada bahaya bermanfaat, makanya diumumkan diumumkan di publik. Itu namanya produk recall, harus ditarik kembali gitu ya. Produknya ditarik kembali. Biasanya pernah lihat produk-produk itu yang disampaikan biasanya gitu. ada manfaat publik. Nah itu juga. Nah, kemudian di travel ini juga menarikkan, tapi tidak wajib diumumkan. Ini nggak sesuai dengan mutunya, nggak sesuai dengan kualitas. Hanya pihak internal ya. Sama-sama ditarik juga, tapi tidak wajib diumumkan di publik. Ya, kemudian terakhir adalah di pergudangan. Jadi pergudangan juga harus bersih ya, bebas dari debu ya, kontaminasi yang gitu ya. Kemudian suhu kelembaban diatur. Kemudian bahan baku dan kimia wajib disimpan di terpisah. Karena nanti ada oli atau semuanya campur di situ juga kan gitu ya. Harus dipisahkan. Ya, oke, mungkin sampai di situ. Materi kita insya Allah kita lagi sambung minggu depan di pertemuan kelima. Jadi Ada pertanyaan? mungkin ini kesimpulannya kesimpulannya itu dari Good Manufacturing Practices atau GMP itu seperangkat pedoman atau dan peraturan yang ditetapkan untuk memastikan bahwa produk terutama produk farmasi, makanan, kosmetik dan alat kesehatan diproduksi dengan dan dikendalikan secara konsisten sesuai dengan standar kualitas. Dan tujuan dari GMP adalah untuk meminimalkan resiko yang dapat dihilangkan seperti memanggil pengajuan produk. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Betul. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Siapa saya dulu? Siapa? Lucu ya? Apa enggak? Apa namanya manfaat ya? Manfaat menerapkan GMP ya. Jadi manfaat produk GMP yang pertama adalah menjamin sebuah produk itu aman ya, dan kualitasnya itu terjaga gitu ya. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan ataupun konsumen gitu ya. Dan ketiga adalah mengendalikan ataupun tingkat resiko ataupun pemborosan ataupun ya pemborosan. Misalkan kalau produk kita tidak sesuai dengan sesuai spesifikasi, otomatis akan didaur ulang gitu ya. Itu mencegah pemborosan gitu. Ada lagi? Tidak ada ya? Mungkin sampai di sini saya tutup. Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan pertemuan kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi